Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok Umusmen Provinsi Bali ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ada sistem usulan, konteks diagram, DFD level 1 dan DFD level 2, dan yang terakhir ada ERD. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan membahas terkait sistem usulan inventaris kantor perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Ini merupakan flowchartnya, diagram alurnya. Ini ada beberapa aktor, terdiri dari aktor pegawai, bendahara, pengelola BMN dan kepala perwakilan. Di sini kita memulai dari aktor memulai mengakses aplikasi inventaris, kemudian di sistem menampilkan halaman login, kemudian pegawai melakukan input username dan password. Jika valid, jika benar akan melanjutkan ke tampilan beranda, jika salah akan kembali ke halaman login. Kemudian jika valid akan masuk ke beranda, kemudian pegawai milih menu pengajuan barang, lalu menginput spesifikasi barang yang akan diajukan atau akan dipesan, terus tersimpan pada sistem dalam database pengadaan barang, kemudian dilakukan validasi oleh bendahara. Jika disetujui akan lanjut menyimpan ke database, jika tidak disetujui akan kembali dikembalikan ke pegawai untuk melakukan pengajuan ulang sesuai spesifikasi. Setelah itu si BPP atau bendahara ini akan sebelum validasi itu bendahara akan melakukan seperti biasa login. Jika username dan password berhasil akan lanjut ke menu beranda, jika tidak berhasil atau gagal username dan passwordnya akan kembali ke menu login. Ketika bendahara akan memvalidasi barang itu, dia masuk ke menu pengajuan barang. Jika sudah divalidasi barang spesifikasi yang diajukan oleh pegawai, bendahara akan langsung membeli barang. Setelah membeli barang, dilakukan pembelian di vendor atau toko yang ditunjuk atau lewat e-katalog. Setelah barang dibeli, akan barang masuk dari vendor atau toko yang tempat membeli berserta nota barang, kemudian akan diinput oleh bendahara di menu barang masuk. Lalu sistem akan menampilkan halaman barang masuk. Bendahara akan menginput barang dan tersimpan pada sistem, pada database barang, dan bendahara akan mendapatkan laporan barang masuk. Kemudian ada pengelola BMN. Pengelola BMN akan mengakses aplikasi seperti biasa. Dia akan menginput username dan password. Jika berhasil, dia akan lanjut ke menu beranda. Jika gagal, akan kembali menginput ulang username dan passwordnya. Lalu memilih menu laporan barang. Kemudian menu laporan barang sistem menampilkan halaman laporan barang. Di sini pengelola BMN dapat mengecek laporan barang masuk, dapat juga
mengecek laporan inventaris bersamaan dengan kepala perwakilan. Kepala perwakilan juga sebelumnya harus melakukan login, username dan password harus benar. Jika pengelola barang dapat mengecek laporan barang masuk, inventaris BMN, daftar barang ruangan, kemudian pengelola BMN atau barang milik negara dapat mencetak surat izin pemakaian atau SIP dan menyerahkan SIP itu ke pegawai untuk digunakan. Nah, kemudian ini ada diagram konteks pegawai untuk digunakan. Nah, kemudian ini ada diagram konteks akan saya jelaskan. Di sini ada beberapa aktor atau user. Ada aktor pegawai atau user pegawai, bendahara, kepala perwakilan ini maksudnya, dan pengelola BMN perwakilan. Di sini ada user pegawai dapat melakukan login dan pengajuan barang. Data login dan data pengajuan barang akan masuk ke sistem informasi inventaris pada kantor Ombudsman Bali. Kemudian pegawai dapat menerima informasi terkait surat izin pemakaian yang nanti akan dibuat atau di input oleh pengelola BMN perwakilan. Kemudian ada bendahara dapat melakukan login melakukan login ke sistem dan melakukan input data barang yang sudah diajukan pegawai dan dibeli nanti. Kemudian bendahara menerima informasi berupa laporan barang dan info pengajuan barang yang telah diinput oleh pegawai dan diinput oleh bendahara sebelumnya. Kemudian ada user kepala perwakilan, ini juga melakukan login terlebih dahulu ke sistem. Nah, sistem akan memberikan informasi berupa daftar barang ruangan dan informasi laporan barang. Kemudian ada ini user pengelola BMN. Pengelola BMN perwakilan ini dia dapat melakukan input data inventaris yang sebelumnya dia login dulu, data user masuk. Terus dia dapat melakukan inputan surat izin pemakaian, kemudian ada daftar barang ruangan yang nantinya pengelola BMN ini juga dapat menerima informasi dari sistem berupa, ini belum dibuat, dapat menerima informasi berupa laporan inventaris, laporan barang, dan daftar barang ruangan yang didapat informasinya dari sistem inventaris ini. Mungkin itu aja penjelasan saya terkait diagram konteks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan DFD level 1. Jadi DFD level 1 ini ada beberapa pengguna, yaitu pegawai bendahara, kepala pegawai, dan pengelola BMN perwakilan. Jadi aktivitas yang dilakukan dari DFD level 1 ini yaitu yang pertama ada login ke sistem menggunakan username dan password. Setelah login, pengguna dapat melakukan beberapa proses seperti validasi pengajuan barang. Pegawai dapat memvalidasi pengajuan barang yang diajukan oleh pengguna lain. Yang kedua ada pembuatan laporan, bendahara, kepala perwakilan, pengelola BMN, dan perwakilan dapat membuat laporan barang berdasarkan data yang tersedia. Yang ketiga ada pengolahan barang inventaris. Pengelola BMN dapat mengelola data inventaris seperti memperbarui data barang yang ada dan menambahkan barang baru. Yang kedua, yang terakhir ada pengelolaan data SIP. Pengelola BMN dapat mengelola data SIP seperti memperbarui data SIP yang ada dan menambahkan data SIP baru. Yang kedua ada DFD level 2, ya DFD level 2 login. Yang pertama ada bendahara, entitas ini mewakili orang yang bertugas mengelola data bendahara. Pengelola BMN, entitas ini mewakili orang yang bertugas untuk mengelola data BMN.
Kepala perwakilan, kepala perwakilan ini hanya melihat atau mereview data entitas barang. DFD level 2 ini memiliki 3 proses. Yang pertama ada input data. Proses ini menerima data dari entitas eksternal dan memvalidasinya. Yang kedua ada validasi data. Proses ini memvalidasi data yang diterima dari proses 1. Yang terakhir ada halaman utama. Jadi proses halaman utama ini menampilkan halaman utama sistem. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan DFD level 2 2.1. Pada gambar di sini menunjukkan alur proses pengajuan barang secara lebih detail. Proses dimulai dari pegawai yang melakukan input data pengajuan dan data barang. Data ini kemudian diproses dan divalidasi pengajuan untuk memastikan kelengkapan data. Berikut adalah alur DFD level 2 secara lebih detail. Yang pertama ada input data pengajuan dan data barang. Pegawai memasukkan data pengajuan barang termasuk informasi tentang barang yang diajukan dan alasan pengajuan. Kemudian pegawai juga memasukkan data barang yang diajukan termasuk informasi tentang jenis barang, jumlah barang, dan spesifikasi barang. Selanjutnya validasi pengajuan. Validasi pengajuan menerima data pengajuan dan data barang dari pegawai. Validasi pengajuan memeriksa kelengkapan dan keabsahan data pengajuan dan data barang. Kemudian jika data lengkap dan valid, validasi pengajuan meneruskan data pengajuan dan data barang ke pengajuan barang. Lalu setelahnya, jika data tidak lengkap atau valid, validasi pengajuan mengembalikan data pengajuan dan data barang ke pegawai untuk diperbaiki. Kemudian ada pengajuan barang. Pengajuan barang menerima data pengajuan dan data barang dari validasi pengajuan. Pengajuan barang memproses data pengajuan dan data barang untuk menghasilkan info pengajuan. Lalu info pengajuan berisi informasi tentang pengajuan barang, termasuk informasi tentang barang yang diajukan, alasan pengajuan, dan status pengajuan. Pengajuan barang meneruskan info pengajuan dan data barang ke bendahara. Bendahara menerima info pengajuan dan data barang dari pengajuan barang. Bendahara memeriksa info pengajuan untuk memastikan pengajuan barang telah disetujui. Jika pengajuan barang disetujui, bendahara memproses data barang untuk menghasilkan barang. Kemudian barang tersebut adalah barang yang diajukan oleh pegawai. Kemudian bendahara menyerahkan barang ke pegawai. Kemudian ada proses kelola inventaris, yakni berikut merupakan penjelasan dari alur DFD level 4.2 pada gambar tersebut, yakni data inventaris. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti sistem manajemen aset tetap atau fixed asset management system, sistem akuntansi, dan sistem inventaris fisik. Data ini mencakup informasi tentang aset tetap perusahaan seperti peralatan, kendaraan, dan properti. Kemudian ada data SIP atau surat izin pemakaian yang dibuat oleh pengelola BMN untuk pegawai yang akan menggunakan barang. Kemudian yang selanjutnya ada info DBR, yakni daftar barang ruangan yang merupakan list daftar barang yang ada pada setiap ruangan. Kemudian yang pertama ada kelola inventaris. Proses ini bertanggung jawab untuk pengelolaan data inventaris. Proses tersebut meliputi input, yakni data inventaris dari berbagai sumber. Kemudian ada proses, yakni pembersihan, transformasi, dan pemuatan data inventaris ke data warehouse. Lalu yang terakhir ada output, yakni data inventaris yang disimpan dalam data warehouse. Lalu kemudian yang kedua ada kelola DBR. Proses ini bertanggung jawab untuk pengelolaan data DBR. Proses ini meliputi yang pertama input, data DBR dari sistem manajemen data barang atau DBR. Kemudian ada proses pembersihan, transformasi, dan pemuatan data DBR ke data warehouse. Kemudian ada output, data DBR yang disimpan dalam data warehouse. Kemudian ada kelola SIP. Proses ini bertanggung jawab untuk pengelolaan data SIP. Proses ini meliputi input data, yakni surat data izin pemakaian atau SIP. Kemudian ada proses, yakni proses pembersihan, transformasi, dan pemuatan data SIP ke data warehouse. Yang terakhir ada output, yakni data SIP yang disimpan dalam data warehouse. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ERD dalam sistem inventaris Ombudsman Provinsi Bali, yang dimana di sini terdapat 4 entitas dengan 4 relasi, yang dimana entitas tersebut ada user, barang, inventaris, dan ruangan. Untuk user terdiri dari beberapa atribut, yakni ada ID pegawai, nama pegawai, ada username, password,
jabatan, dan alamat. Kemudian untuk barang ada ID barang, jenis barang, nama barang, spesifikasi barang, keterangan, dan tanggal pengajuan. Dan untuk inventaris, entitas inventaris ada ID inventaris, ada spesifikasi barang, ada status barang, dan ada tanggal validasi. Kemudian untuk ruangan ada 3 atribut, yakni ada ID ruangan, ada nama ruangan, dan penanggung jawab ruangan. Nah, yang dimana user dan barang memiliki relasi mengajukan dengan relasi many to many, dimana satu user bisa mengajukan beberapa barang dan satu barang bisa diajukan oleh beberapa user. Kemudian untuk antara user dan inventaris ada relasi mengelola, di mana relasi tersebut many to many juga, yang di mana satu user dapat mengelola beberapa inventaris dan satu inventaris dapat dikelola oleh beberapa user. Untuk barang dan inventaris relasinya yakni menjadi dengan relasi one to one, di mana satu barang menjadi satu inventaris dan satu inventaris menjadi satu barang. Kemudian yang terakhir ada antara inventaris dan ruangan ada relasi memiliki, yakni relasi ini many to many, yang dimana satu inventaris memiliki beberapa ruangan dan satu ruangan dimiliki oleh beberapa inventaris. Baik, mungkin sekian saja yang saya dapat sampaikan mengenai ERD untuk Ombudsman, Sistem Inventaris Ombudsman Provinsi Bali. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan tutur kata yang tidak baik dari kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.